Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga hari ini tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Arif Aprilia Kartini. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2020 dari LPTK Universitas Cendrawasih Jayapura. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini yaitu Senin, tanggal 14 Desember 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ya pada kelas 4 yaitu di SD Muhammadiyah Makotiamsa. Baik Bapak Ibu, mari kita saksikan bersama-sama video dari praktik pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar ya. Ibu doakan semoga anak-anak hari ini tetap semangat, tetap sehat ya, agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Ya, baik anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Mari kita awali dengan berdoa. Silahkan, Raka, dipimpin doanya, nak. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Amin. Baik, dari layar Ibu lihat ya. Dari layar ini kelihatan semuanya hadir. Ya, dari partisipan semuanya hadir. Baik anak-anak, Ibu doakan ya hari ini yang sehat, yang hadir ikut pembelajaran hari ini Ibu doakan semoga kita semua diberi kelancaran ya anak-anak ya, dan tetap sehat agar bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan penuh semangat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Silakan. Baik anak-anak ya, kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, Ibu akan menunjukkan ya pembelajaran kita hari ini. Sudah tampil? Sudah?
Baik ya anak-anak ya, hari ini kita akan belajar tentang ya tema 5 pahlawanku pada subtema 3 sikap kepahlawanan. Baik anak-anak, sebelum Ibu lanjut ya, Ibu senang sekali ya karena anak-anak hari ini mematuhi protokol kesehatan, yaitu tetap menggunakan masker ya dalam pembelajaran yang bergabung sama temannya. Luar biasa ya, di mana anak-anak bisa menjaga dirinya masing-masing ya. Baik anak-anak, bukan hanya itu ya, nanti ketika anak-anak bepergian juga harus menggunakan masker ya, dan juga jaga jarak. Jika tidak perlu, anak-anak tidak usah pergi-pergi ya, cukup di rumah saja dan tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan. Oke anak-anak ya, tadi Ibu sudah menyampaikan pembelajaran kita hari ini yaitu tema 5, judulnya pahlawanku, pada subtema 3, sikap kepahlawanan pada pembelajaran 6. Baik anak-anak ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak ya, Ibu mengharapkan anak-anak bisa ya nanti menyebutkan informasi yang diketahui dari sosok yang memiliki kepahlawanan. Selain membuktikan, anak-anak juga nanti bisa menyusun. Setelah menyusun, anak-anak bisa menjelaskan kepada teman-temannya yang lain ya, bisa menjelaskan di dalam Zoom ini. Setelah itu anak-anak juga bisa ya menjelaskan kaitan dari sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila dengan benar. Setelah menjelaskan, menyimpulkan ya, setelah menyimpulkan ya anak-anak bisa melaksanakan itu dalam kehidupan sehari-hari nantinya ya anak-anak. Nah, tujuannya yaitu ya dengan bertanggung jawab anak-anak bisa menyelesaikan atau bisa memahami segalanya. Baik anak-anak, Ibu lanjut ya. Kemarin kita belajar tentang apa? Masih ada yang ingat? Tentang peninggalan kerajaan Islam, Hindu, dan Buddha. Oke, ada yang lain? Sifat-sifat cahaya, sifat-sifat bayangan, Ya, bagus sekali jawabannya. Raja Purnawarna. Oke, ya betul sekali ya. Mari kita ini pada pembelajaran ke-1. Nah, sekarang kita melanjutkan pembelajarannya ya anak-anak, masih tentang sikap kepahlawanan. Coba ini ya, anak-anak perhatikan ini. Kita amati gambarnya bersama-sama. Anak-anak tolong diamati gambarnya ya. Semuanya tolong diamati gambar yang ada di layar HP anak-anak ya. Diamati gambarnya. Gambar tentang apa ini? Pemadam kebakaran, ya, petugas pemadam kebakaran. Sudah diamati? sudah, Sudah. Ya, Ibu mau bertanya kalau memang anak-anak sudah benar-benar mengamatinya. Nah, jadi pada gambar tersebut, ayo siapa yang berani? kebakaran di hutan, Hutan. kebakaran hutan, Luar biasa ya memang. Pada gambar ini kita bisa melihat adanya terjadi kebakaran pada hutan. Oke, luar biasa anaknya Ibu ini bisa menjawab semua. Yang kedua, Pak, siapa yang ada di gambar tersebut? pemadam kebakaran, Oke, mantap. Yang ketiga, di mana kejadian itu terjadi? di hutan, Di hutan. Yang keempat, mengapa petugas pemadam kebakaran mau melakukan hal tersebut? Artinya
mau melakukan Supaya api tidak menyambar kemana-mana. Coba Dina apa? Supaya api tidak menyambar kemana-mana. Oke, supaya api tidak menyebar kemana-mana. Ada jawaban lain? Lindungi hutan. Untuk melindungi hutan. Oke, Menjaga Hamzah. hutan. Terus, ada lagi? Ada lagi? Agar hewan bisa hidup dengan aman. Oke, agar hewan bisa hidup dengan aman. Oke, bagus ya jawabannya Dina sama Farzal. Mantap, luar biasa ya jawabannya ya. 5, Ibu mau tanya, apakah orang-orang tersebut mencerminkan sikap kepahlawanan? Yuk. Mengapa? Mengapa dikatakan mencerminkan sikap kepahlawanan? Ayo, sebut nama yang mau jawab. Karena berani menyelamatkan hutan yang terbakar. Oke, ada lagi? Ada jawabannya lain? Jawabannya Raka sama Sarul karena menyelamatkan hutan dari kebakaran. Terus ada lagi? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Apa lagi? Saya Bu. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Tugasnya. Terus apa lagi? Berani. Makhluk hidup. Oke. Ya, mantap semua jawabannya anak-anak ya. Baik. Setelah itu ya. Nah, dari gambar ini menunjukkan bahwa petugas pemadam kebakaran itu memiliki yang namanya sifat anak-anak tadi itu berani, tanggung jawab ya, menyelamatkan hutan dari kebakaran ya, agar tumbuhan ataupun makhluk ya, karena itu merupakan tempatnya makhluk hidup. Nah, selanjutnya ya, Ibu mempunyai bacaan ya tentang kakek penyelamat lingkungan tanpa pamrih. Silakan, siapa yang berani membaca? Ayo. Saya Bu. Oke, silakan. Mauri. Kakek penyelamat lingkungan tanpa pamrih. Berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Itulah falsafah hidup seorang pria 65 tahun yang tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Dengan ketekunan dan kesederhanaan, sang kakek mampu mengubah lahan yang tundus di kaki Gunung Tampomas menjadi hijau. Kaki Gunung Tampomas dulunya hanyalah padang tundus yang rusak karena penambangan pasir. Setelah pasir habis ditambang, tempat tersebut ditinggal begitu saja, kering dan gersang. Tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang dikenai sanksi karena kerusakan ekosistem ini. Duha Juhairi menjadi penyelamat lahan yang rusak. Selama 26 tahun tanpa dibayar, tanpa pamrih, terus berupaya supaya lahan kering menjadi hijau. Usaha kakek ini tidak tersia-sia. Kini puluhan petani dan peternak menggantungkan hidup dari jerih payah Juhairi. Baik, terima kasih ya kepada Mauri sama Iqbal. Bagus sekali ya. Tapi perlu diperbaiki lagi ya cara membacanya, perlu dilatih lagi ya agar lebih lancar, khususnya buat Iqbal. Tapi tadi sudah mantap. Untuk Mauri tadi ya bacaannya tandus ya. Bukan apa tadi Mauri bacanya, tahu kan? Baik, Ibu minta sekali lagi. Ayo yang lain coba. Sekali lagi baca. Dina, silakan Dina. Kakek penyelamat lingkungan tanpa pamrih. Berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Itulah falsafah hidup seorang pria 65 tahun yang tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Dengan ketekunan dan kesederhanaan, sang kakek mampu mengubah lahan yang tandus di kaki Gunung Tampomas menjadi lahan hijau.
Kaki Gunung Tampomas dulunya hanyalah padang tandus yang rusak karena penambangan pasir. Setelah pasir habis ditambang, tempat tersebut ditinggal begitu saja, kering dan gersang. Tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang dikenai sanksi karena kerusakan ekosistem ini. Juhairi menjadi penyelamat lahan yang rusak selama 26 tahun tanpa dibayar, tanpa pamrih, terus berupaya supaya lahan kering menjadi hijau. Usaha kakek ini tidak sia-sia. Kini puluhan petani dan peternak menggantungkan hidup dari jerih payah Juhairi. Lanjut Dina. Nah, itu ketekunannya pula sang kakek rajin ini berhasil menjadi peternak. Namun Juhairi bukanlah tipe orang egois. Ketika berhasil, dia membagi kebahagiaan itu kepada penduduk sekitar untuk diajak menjadi peternak. Kini kakek Juhairi menuai kebahagiaan dari benih kebaikan yang ditabur. Hanya dengan upaya sederhana, Juhairi ternyata mampu mengubah dari tiada menjadi ada, dari kerusakan menjadi keteduhan. Untuk berbuat baik perlu usaha yang tiada henti. Baik, terima kasih ya kepada Dina, terus Mauri, dan juga Indra, luar biasa, mantap. Ayo beri tepuk tangan dulu kepada teman-temannya yang sudah membaca dengan bagus tadi. Baik, mantap ya. Oke, sebelum Ibu lanjut ya, tepuk anak soleh. Rajin ngaji. Orang tua hormati. Islam hormati. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Oke, masih semangat? Semangat, Bu. Luar biasa. Suara masih terdengar. Semuanya sudah membaca tadi ya tentang kakek penyelamat tanpa pamrih, sudah baca semua penyelamat lingkungan. Kalau sudah membaca semua ya, Ibu ingin bertanya, siapa tokoh yang ada dalam teks tersebut? Kakek Juhairi, mantap. Ya, hafal semua ya, berarti paham dengan bacaannya tadi. Oke, yang kedua, apa yang dilakukan oleh kakek tersebut atau kakek Juhairi? Mampu mengubah lahan yang tunduk di kaki Gunung Tampomas menjadi lahan hijau. Oke, coba satu-satu. Coba, nah, apa jawabannya? Coba dia itu coba kameranya itu kayaknya terbalik kalau dari layarnya Ibu. Balik. Ya, itu baru. Masih miring, nak, miring, masih terbalik. Oke, bagus. Oke, sudah. Ya. Oke, perhatikan ya, perhatikan ke sini semuanya. Raka, Sahrul. Ya, Bu. Apa yang dilakukan oleh kakek Juhairi? Ayo. Ubah tanah yang tandus menjadi subur atau hijau. Oke, ada lagi? Yang lain coba. Saya, Bu. Ya, silakan. Mauri dulu. Mampu mengubah lahan yang tundus di kaki Gunung Tampomas menjadi lahan yang hijau. Oke, siapa lagi? Saya, Bu Dina. Ayo dia dulu, silakan. Menjadi penyelamat lahan yang rusak selama 26 tahun tanpa dibayar dan tanpa pamrih. Oke, bagus ya. Oke, semua jawabannya bagus dari Raka, Mauri, dan juga dia. Luar biasa ya, jawabannya bagus semua. Oke, Ibu lanjut ya. Sahrul, masih dengar Ibu?
perhatikan di sini, Sahrul. Ya, yang nomor 3 nih anak-anak ya. Hairi mau melakukan hal tersebut. Mengapa? Karena kakak Hairi memiliki tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Oke, ada lagi jawaban yang lain? Dengan ketekunan tanpa pamrih dan kesederhanaan. Ada lagi yang mau menanggapi? Untuk berbuat baik perlu usaha yang tiada henti. Oke, ya. Ibu rasa jawaban teman-teman tadi sudah mewakili ya, bagus sekali ya jawabannya. Nah, yang selanjutnya, yuk yang lain perhatikan. Yang keempat, bagaimana sifat tokoh tersebut yang ada di dalam teks? Artinya bagaimana sifatnya kakek Juhairi? Nah, sifatnya, satu, Dan ketulusan jawab. bertanggung jawab, apalagi Tanpa pamrih. Jawab. menolong. Oke, rela berkorban. Ada lagi? Rajin membantu tanpa pamrih. Bagus sekali ya, rajin. Yang Juhairi tersebut memiliki sikap kepahlawanan. Dari bacaan tadi, apakah memiliki sikap kepahlawanan? Ada, Bu. Ada. Ya, memiliki sikap kepahlawanan. Mengapa? Mengapa kakek Juhairi disebut memiliki sikap kepahlawanan? Ayo, kita mengapa? Yang tanggung jawab atas Ya. kerusakannya. Oke, bagus. Ada lagi? Ikhlasan tanpa pamrih dan ketulusan. Oke, ada lagi? Nuril? Saya bukan. Ya, silakan. Tindakan yang dilakukan oleh kakek Juhairi adalah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Contohnya, menjadi penyidik selama 26 tahun tanpa dibayar dan tanpa sering menjadi hijau dan mengubah yang tandus di kaki Gunung Tangkomas menjadi lahan hijau. Bagus sekali ya jawabannya dia ya, dan juga tadi jawabannya Sarul. Nah, kira-kira anak-anak dari bacaan tadi Ibu mau tanya nih, sikap positif atau sifat positif apa yang bisa kita jadikan teladan ya, yang anak-anak bisa jadikan contoh dari kakek Juhairi tadi. Apa yang bisa dicontoh? Sikap positif apa Saling sikap tolong baiknya? menolong. Saling tolong menolong. Ada lagi? Ini tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Ya, bagus sekali ya semua jawabannya anak-anak. Luar biasa. Baik anak-anak. Dari yang tadi tentang pemadam kebakaran, kemudian tentang kakek Juhairi, yaitu seorang kakek penyelamat lingkungan tanpa pamrih ya. Kedua tokoh tersebut ya menunjukkan bahwa mereka ini ternyata ada para pahlawan yang hidup di sekeliling kita, yaitu contohnya tadi para pemadam kebakaran dan juga kakek Juhairi ya. Ya, mereka semua memiliki sikap kepahlawanan yang patut kita teladani ya, atau kita contoh sikap-sikapnya, yaitu yang pertama ya berani, kemudian yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga rajin, keempat suka menolong atau suka membantu ya, semuanya dilakukan tanpa pamrih ya, atau tanpa mengharapkan imbalan. Ibu berharap anak-anak bisa mencontoh atau menteladani dari kedua tokoh ini ya, yaitu pemadam kebakaran dan kakek Juhairi ya. Baik anak-anak, Ibu mau tanya, anak-anak pernah tidak bekerja sama gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah? Bakti. Memiliki dua kepahlawanan
kawanan ya, yang harus terus dijaga dan dipupuk ya, agar lebih mantap lagi ke depannya, agar bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik ya. Anak-anak mau nonton video? Nonton video? Oh ya. Oke, kita nonton video dulu. Oke, kita nonton sama-sama ya. Nonton sama-sama. Pada kali ini kita akan belajar apa tidak sehari-hari. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Untuk mencapai keadilan diperlukan nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang menyangkut hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Beberapa pengamalan sila kelima Pancasila adalah bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, bersifat boros dan bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan menghargai hasil kerja orang lain. Baik, sudah nonton videonya? Udah, Bu. Oke, anak. Sekarang ini sudah berkelompok ya, yang sudah Ibu bagi melalui WA Group kemarin ya. Anak sudah berkelompok. Sekarang Ibu minta ya kepada anak-anak setelah menyaksikan video tadi, coba analisis dan simpulkan ya. Oke, bisa dengar Ibu dulu. Ya, Ibu ulangi ya. Tadi setelah menonton video, ya anak-anak kan sudah berkelompok nih. Ya, setelah nonton video, Ibu minta anak-anak ya untuk menuliskan dan menyimpulkan kaitan sikap kepahlawanan tadi ya dengan makna sila Pancasila atau video yang sudah anak-anak lihat. Kerjakan yang ada di LKPD yang Ibu sudah bagi di WA Group yang anak-anak sudah download ya. Bisa? Bisa? Ya, Bu. Bisa? Ayo silakan sekarang dikerjakan. Yuk dikerjakan dulu. LKPD yang seperti ini. Tunjukkan. Lihat. Udah. Ini yang LKPD-nya. Ini ya. Nah, silakan dikerjakan. Ayo dikerjakan ya dengan sebaik-baiknya yang ada di LKPD itu yang sudah Ibu bagi di WA Group. Nina sama Tri sudah? Sudah, Bu. Siva sama Fitri sudah?
Oke. Dia sama Dewi? Raka sama Sarul sudah? Mauri? Sudah. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, coba ya Ibu minta masing-masing kelompok untuk membacakan hasil kerjanya. Silakan. Hasil karya orang lain. Berbuat adil, tidak pilih kasih, menghormati hak orang lain, menghargai kewajiban orang lain. Oke, ada lagi? Coba Siva dan Fitri. Dan suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Oke, Iqbal. Bersikap adil, dua menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain. Gitu, Bu. Ya, bagus. Bagus sekali ya. Jawabannya Iqbal, dan Fitri dan Siva, Dina dan Fitri, Mauri, dan semua Auril, Salsa, semuanya jawabannya biasa, bagus, mantap semua ya jawabannya. Baik anak-anak, sekarang Ibu minta ya anak-anak semuanya atau masing-masing ya menuliskan ya anak-anak kan kita hari ini sudah belajar apa saja dari awal sampai dengan akhir yang terakhir ini. Yuk. Sudah? Sudah, Bu. Mauri dibacakan. Ya, Bu, saya. Ya. Hari ini kita belajar tentang kakek Juhairi, penyelamat lingkungan tanpa pamrih, penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan tanpa pamrih, sikap kepahlawanan, pengambilan sila kelima Pancasila. Oke, bagus Siva. Saya Bu, dia pakai penyelamat lingkungan tanpa pamrih, makna sila kelima Pancasila, penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bagus semuanya sama. Sama. Luar biasa semua ya, calon-calon orang hebat. Baik anak-anak ya, dari jawabannya anak-anak tadi semuanya sudah bagus, sudah mantap sekali ya. Tapi Ibu ingin mengulas sedikit tentang makna dari video yang anak-anak baca tadi, yaitu makna sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila kelima disimbolkan dengan apa? Kaji dan kapas. Kapas. Ya, bunyi dan kalimat yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kelima itu sendiri adalah adil, ya artinya adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Adil bukan berarti harus sama. Misalkan contohnya nih, kamu dengan adik kamu, ya adik kamu misalkan masih TK, kemudian kamu sudah SD, ya ibu memberikan uang saku, misalkan adik 2.000, kakak 5.000. Nah itulah yang dikatakan adil, ya yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Jadi pelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Nah, sudah paham semua? Paham, Bu. Paham. Baik. Jadi kalau sudah paham semua, dapat Ibu simpulkan. Kakek Juhairi mempunyai tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Tindakan yang dilakukan oleh kakek Juhairi adalah nilai-nilai Pancasila yang terkandung
terkandung dalam Pancasila, yaitu sila keberapa tadi? Sila kelima. Baik, jika tidak ada pertanyaan hari ini, Ibu minta sekarang anak-anak tolong kerjakan ya evaluasi yang linknya sudah Ibu bagikan di WA group sekarang. Bisa? Ayo, tolong dikerjakan sekarang. Silakan. Jangan lupa tulis nama, kemudian kelas 4 ya. Bu, semester berapa Kak, Bu? Semester 1 ya. Tulis nama. Sudah selesai anak-anak dikerjakan soalnya? Ya, Bu. Ya, oke, mantap sekali ya. Baik, Ibu tanya sekali lagi, masih ada yang mau ditanyakan hari ini? Ada, Bu. Nah, semua sudah paham? Paham, Bu. Ya, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, tolong ya, anak dengarkan semua. Baik anak-anak ya, baik doakan semoga anak Ibu semua ya tetap diberi kesehatan dan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat ke depannya. Ya, bisa anak sebelum kita akhiri ya. Alangkah lebih baiknya tadi kita diawali dengan berdoa, sekarang kita juga dengan berdoa. Baik ya, doa atas ibu pimpin. Bisa? Oke, baiklah. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dimulai. Baik ya, anak-anak tetap kesehatan di rumah, belajar sampai ketemu semester depan bersama Ibu ya. Iya, Bu. Terima kasih untuk keserutan dan kebersamaannya hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian Ibu. Ya, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk kerjasama dengan anak-anak Ibu. Semoga anak-anak semua menjadi anak-anak yang hebat ke depannya ya dan berguna untuk berbangsa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.